Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah sahabat percikan iman, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini kita akan membahas sejumlah pertanyaan, sejumlah masalah yang akan kita bedah, yang akan kita analisa dari pandangan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita awali dengan kasus yang pertama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Ustadz selalu sehat. Amin, amin. Izin tanya, saya bendahara. Apa boleh saya menggunakan uang itu atau meminjam? Apakah saya termasuk orang yang tidak amanah? Amanah dan tidak itu kembali kepada aturan. Anda bendahara, boleh meminjam enggak? Ya, di dalam aturannya bagaimana? Kalau boleh, berarti kudu disetujui oleh ketua, ya, oleh yang lebih tinggi dari Anda, yang berwenang, gitu. Karena yang namanya amanah itu suatu yang kita terima. Anda bendahara, berarti kan Anda dapat amanah. Nah, apakah ini amanah atau tidak kalau Anda pinjam uang yang ada di tangan kita? Amanah kalau Anda memang mengikuti prosedur. Tapi kalau diam-diam menggunakan, nah itu menjadi tidak amanah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, ya. La takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang yang beriman, kamu tidak boleh khianat terhadap agamamu. Dan jangan kamu khianat pada amanah yang ada di tanganmu. Wa antum ta'lamun. Kamu tahu, kamu sadar. Jadi artinya, kalau kita menggunakan sesuatu fasilitas yang kita tahu itu pengkhianatan, ya jelas, itu yang diharamkan. Tapi kalau misalnya mengikuti aturan, prosedur, berarti kan diketahui, nah itu berarti Anda amanah. Gitu saja rumusnya, ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga besar MPI sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, bagaimana cara yang benar dalam melaksanakan sholat yang tidak mampu berdiri? Apakah sholatnya harus duduk di kursi atau duduk di bawah? Apakah dua-duanya boleh? Intinya, Ibu, kita diperbolehkan duduk. Mau duduk di kursi boleh, mau duduk di lantai boleh. Kembali kepada kenyamanan. Intinya Islam itu agama yang tidak merepotkan. Selalu ada takhfif. Selalu ada keringanan. Sholli qa'iman. Sholat kamu sambil berdiri. Sholat wajib itu harus berdiri. Fa'illam tastati'. Tapi pada saat kamu tidak mampu, faqa'idan. Duduk. Nah, duduknya itu tidak dijelaskan. Apakah di kursi, apakah di lantai, apakah di kasur. Jadi kembali kepada kondisi yang bersangkutan. Kan ada yang sambil duduknya di kasur karena sakit. Ya silahkan duduk di kasur. Tapi ada juga orang yang kalau jalan kuat, namun kalau ruku, sujud, sakit lututnya. Berarti duduk di kursi, gitu. Tapi ada juga orang yang ketika duduk itu lebih nyaman ngelonjor di lantai. Selonjoran gitu. Karena justru kalau duduk di kursi itu sakit.
dia lebih nyamannya selonjoran. Boleh, boleh. Yang penting Islam memberikan satu kemudahan, sholli qa'iman. Kamu boleh sholat sambil, hendaklah kamu sholat sambil berdiri. Fa illam tastati faqa'idan. Kalau nggak kuat berdiri, silahkan duduk. Kalau duduk juga nggak kuat, fa'ala janbin. Silahkan kamu berbaring. Ya. Nah, kalau berbaring, berarti kita sudah tidak perlu mempersoalkan arah kiblat kemana. Ada orang dirawat di rumah sakit. Wah, sampai si ranjangnya digusar geser. Nggak usah. Berbaring kemanapun arahnya. Fathamma wajhullah. Fa'ainama tuwallu. Fathamma wajhullah. Kemana saja kamu menghadap, itulah arah Allah. Tempat di mana kita ibadah. Nah, ini terutama bagi yang posisinya harus berbaring. Gak usah repot-repot gusar geser tempat tidur. Udah aja berbaring, sholat. Nah, tapi kalau duduk, kan masih ada peluang untuk menghadap kiblat kan? Nah, silahkan. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz sehat selalu. Amin, amin. Izin bertanya, gimana tata cara sholat, niat mengqadha sholat, serta kapan mengerjakannya? Sahabat yang Allah muliakan, sebenarnya sholat mah nggak ada qadha, makanya Anda bingung kan? Gimana ya caranya gitu? Karena memang Nabi tidak pernah mengqadha sholat. Kalau saum, iya. Saum kan mengqadhanya di luar Ramadan. Anda nanya, Ari, kalau mengqadha sholat gimana ya tata caranya? Ya bingung lah, karena memang tidak ada sunnah contohnya dari Nabi. Kalau kita ini lalai, ya dulu sholat banyak yang bolong-bolong, ya tobat saja sama Allah. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan. Orang yang tobat, lalu dia tidak mengulangi kesalahannya, terus tingkatkan amal soleh. Dulu Anda sholatnya bolong-bolong, ya sudah. Sekarang sholatnya harus istiqomah, konsisten. Nggak usah mikir kodok-kodok. Apalagi ada istilah mayar fidyah, membayar fidyah untuk orang yang sholat. Fidyah apalagi? Fidyah mah rumusnya ada di dalam puasa. Walladzina yutiqunahu fidyatun. Ada di daerah tertentu kalau ada yang meninggal itu, ada yang bilang, Bu, keluarkan fidyah untuk almarhum, bisi ada sholat-sholat yang terlalaikan. Fidyah makan adanya di puasa. Kalau misalnya kita sebut saja punya orang tua, di bulan Ramadan sakit, sampai beliau wafat, nah baru kita keluarkan fidyah untuk puasa yang tidak terlaksana. Tapi sholatnya mah nggak usah di fidyah, nggak usah diqadha, kan gitu. Jadi yang namanya fidyah dan qadha itu adanya di dalam puasa, tapi tidak ada fidyah qadha di dalam ibadah sholat. Kunna nu'maru biqadha'is shaum wala nu'maru biqadha'is shalah. Kami diperintahkan mengqadha saum, tapi kami tidak diperintahkan mengqadha sholat. Jadi jelas terminologi qadha dan fidyah itu adanya di dalam saum, bukan di dalam sholat. Wallahu a'lam bishawab. Kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Ustadz sehat dan dirahmati Allah, juga seluruh jamaah percikan iman. Amin, amin. Izin bertanya Pak, anak saya perempuan, umur 12. Dia kalau disuruh sholat suka dinanti-nanti. Kadang-kadang ngebohong. Kalau dinasehati nutup telinga. Ke saya juga berani. Kami rencananya mau ke pesantren kan. Tapi dia berontak kalau dengar pesantren. Sampai bilang dia tetap nggak bakalan soleh. Katanya. Saya jadi bingung Ustadz harus bagaimana. Ya, pertama, kita harus memahami karakter anak remaja. Umur 12 tahun itu kan lagi tanda petik ya, banyak memberontak.
banyak melawan gitu. Kalau ibu seringkali dilawan saat nyuruh sholat, ya ibu jangan kemudian emosi. Ya sudah aja terus, ayo nak sholat nak, walaupun dia marah-marah sholat nak gitu. Karena memang kalau kita menyuruh kepada kebaikan itu kuncinya harus sabar. Wasbir wa ma sabruka illallah wala tahzan alaihim wala taku fi dhaiqin mimma yamkurun. Firman Allah dalam surat An-Nahl, isbir, sabar. Wa ma sabruka illallah. Kesabaran itu merupakan sarana turunnya pertolongan Allah. Wala tahzan alaihim. Jangan kamu bersedih. Jangan kamu kecewa. Sok sing sabar. Semoga dengan kesabaran itu Allah menurunkan pertolongan. Ibu coba perhatikan. Banyak loh bu, orang-orang yang sekarang ini soleh. Padahal dulu ke orang tuanya ngelawan. Sampai orang tuanya capek. Orang tuanya lelah. Disuruh sholat ngelawan. Di sekolah bikin masalah. Yang namanya guru BP udah langganan. Tiap bulan dipanggil ke sekolah. Tapi alhamdulillah, mungkin karena kesabaran orang tua ini Allah nolong. Sekarang tuh soleh ya. Nah boleh jadi di antara sahabat-sahabat percikan iman, coba Anda merenung. Ada nggak sih yang zaman dulu bikin capek orang tua? Coba di sini ada nggak sih? Coba inget-inget waktu SMP, waktu SMA gitu. Orang tua kita tuh capek. Ngadepin Anda tuh capek. Tapi kan alhamdulillah sekarang Anda soleh. Tahu nggak? Boleh jadi Anda soleh itu karena jeritan hati orang tua. Nah jadi kita ini ketika menghadapi anak, wasbir wa masubruka illallah. Sabar. Semoga dengan sabarmu itu Allah menolong. Wala tahzan alaihim. Jangan sedih. Ya, lelah itu wajar, ya. Makanya di antara objek sabar, wilayah sabar itu sabar dalam mengajak pada kebaikan. Itu tuh butuh energi. Justru sabarnya itu ngadepin orang-orang dalam circle, dalam lingkaran terdekat. Ngadepin anak, ngadepin suami, ngadepin istri, ya. Itu sabar yang paling hebat itu dalam lingkaran terdekat. Coba Anda kalau jadi guru, terus nyuruh sholat, anak-anak nggak nurut, ya sudah kan, bagi Anda nggak terlalu beban. Tapi kalau anak sendiri disuruh sholat ngelawan, itu bebannya lebih berat. Kenapa? Dia circle terkecil dalam lingkaran hidup kita. Nah, jadi Bu, maaf tidak bermaksud menasehati, ini catatan putra ibu kan 12 tahun. Itu lagi masa-masanya berontak. Nah, di sini kita harus berada di tengah-tengah. Terlalu keras jangan, terlalu lembek jangan. Harus moderat. Karena jadi orang tua itu ada yang otoriter, kerasnya luar biasa. Ada yang permisif, serba boleh. Anak nggak sholat dibiarin, anak mabal dibiarin, anak main game terus-terusan dibiarin. Biarin aja, itu pilihan dia. Nah, nggak bisa jadi orang tua terlalu permisif. Anak balik jam 2, biarin. Ya, anak balik jam 4 sore, biarin. Nggak pernah ditanya, anak balik jam 10, biarin. Nah, ini orang tua yang permisif. Ini dihisab nih oleh Allah nanti kalau ada anaknya ada apa-apa. Tapi juga terlalu strict, juga nggak boleh. Ya, jadi memang seninya menjadi orang tua itu ada di tengah-tengah. Jadi seperti orang main layang-layang, ada saat diulur, ada saat ditarik. Ditariknya jangan terlalu kencang, nanti putus tuh layang-layang. Tapi juga jangan diulur terlalu bebas, nanti lepas juga itu layang-layang. Memang itulah anak itu ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anakmu itu ujian. Nah, jadi dalam hal ini ibu dituntut
segudang kesabaran. Amunisi sabarnya harus dahsyat. Wasbir wa masobruka illa billah. Sok sing sabar. Dan kesabaranmu itu semoga menjadi pintu turunnya pertolongan Allah. Wala tahzan alaihim. Jangan kamu terlalu bersedih. Ya sedih, kecewa, marah wajar. Ya, itu catatan pertama. Catatan kedua, kalau kita mau menyekolahkan di pesantren, memang bagusnya anak itu diberi pandangan, diberi wawasan. Jadi bukan diancam. Maaf ya, kadang-kadang ada orang tua pesantren itu jadi ancaman. Sob ya, kalau berontak wae di pesantrenkeun. Jadi kesannya pesantren itu penjara, tempat menghukum. Nah, itu narasi yang salah. Jadi kalau kita ingin berniat memasukkan anak ke pesantren, ya harus ada narasi, harus ada penjelasan. Nih, kita mau masukin anak nanti lulus SD ke pesantren. Dari kelas 3 ngomongin tentang pesantren, diikutkan ke pesantren Ramadan, ke pesantren liburan ya. Terus jalan-jalan ke pesantren. Anda pun harus mencari dulu pesantren mana yang akan kira-kira cocok bagi anak Anda, gitu. Jadi jangan, awas loh, ngalawan mereka mama di pesantrenkeun. Kan kesannya pesantren itu jadi tempat menghukum anak untuk dipenjarakan. Jadi kalau anak tengah lawan, ya mungkin cara kita yang salah. Ya, narasi kita, cara bicara kita. Nah, banyak orang yang menjadikan pesantren itu hukuman. Kamu mah ngalawan wae ka mamah teh, kamu mah sakola teh nggak bener. Kamu mah udah ku mamah di pesantrenkeun we. Nah, jadi pesantren itu penjara. Itu narasi-narasi, kalimat-kalimat yang keliru. Sehingga anak di pesantren itu menjadi merasa dibuang, merasa dipenjarakan, merasa bahwa dirinya itu benar-benar nakal. Ini mah kudu dipasantrenkeun. Tolong adik-adik sekalian yang anaknya masih kecil-kecil, jangan menggunakan narasi-narasi seperti itu. Ya anak-anak saya udah pada gede ya gitu. Ya mungkin masa-masa itu udah dilewati. Tapi ternyata apapun harus ada apa ya? Ada penjelasan. Terus jangan menganggap anak nurut. Jangan begitu. Dia itu makhluk sempurna. Dia bisa berpikir. Dia bisa membandingkan. Dia bisa memilih. Nah, posisikan anak itu sebagai makhluk yang berpikir, yang punya selera. Jadi bisa saja dia tidak di pesantren, tapi dia soleh. Anda pikir kalau ingin soleh harus selalu pesantren? Banyak anak-anak yang di SMP soleh, di SMA soleh, di SMK soleh, nggak pesantren. Jadi untuk jadi anak soleh tidak harus ke pesantren, sebenarnya gitu kan. Nah, anak kita tuh kan yang penting soleh. Apakah minatnya di olahraga? Ya, arahkan. Minatnya itu di ilmu umum? Ya, arahkan. Jadi jangan sampai kita mengatakan anak kita pengen soleh, kudu pesantren. Anak itu tidak berminat. Minat dia itu di umum. Yang penting kan dia soleh. Banyak saya menemukan anak-anak yang sekolahnya di umum tuh soleh, mengalahkan solehnya anak pesantren. Jadi kerangka fikir bahwa kalau ingin anak soleh itu harus pesantren, seolah-olah pesantren itu satu-satunya pintu untuk menjadi anak soleh, ini yang keliru. Ya, berarti apa? Mau di pesantren, mau di SMP, di SMA, di swasta, di negeri, kan yang penting anak kita soleh. Ya, gitu. Terus anak soleh tidak harus jadi ustadz. Aduh, saya teh paham. Anak teh nggak ada yang di pesantren itu, sedih saya. Ibu putra sabar hiji, 3. Yang satu dokter, paham. Yang satu kerja di perusahaan asing. Ya. Yang satu
di kedokteran lagi, baru dak temeni nggak yang di pesantren. Padahal saya teh pengen ada yang di pesantren. Saya bilang, Bu, ya, yang penting anak ibu soleh soleha. Mau jadi dokter, mau jadi insinyur, mau jadi konsultan, mau jadi ahli keuangan, kan yang penting soleh. Tidak perlu kudu jadi ustad tuh. Gitu loh. Jadi cara berpikirnya teh kumanya. Gimana ya? Kadang terlalu sempit begitu. Doanya juga kan Robbi habli minas sholihin. Ya Allah, beri hamba keturunan soleh. Terserah mau apa. Kalau minatnya di bidang olahraga, jadi pemain basket gitu, ya. Jadi pemain voli gitu. Kan yang penting soleh gitu. Ya nggak? Nah, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustadz, terkadang kita pakai baju gamis, ada yang panjang sampai ke tanah, nyapu lantai. Apakah kalau dipakai sholat boleh? Prinsipnya ya, selama kita yakin itu tidak bernajis, ya boleh-boleh saja gitu. Intinya itu ya kan. Tapi kalau Anda ragu bahwa baju Anda yang sampai ngegusur tanah itu kotor, ya Anda kan tahu tidak boleh sholat dengan pakaian bernajis begitu. Jelas ya? Jadi sebenarnya kembali kepada Anda yakin nggak? Kalau Anda ragu, ya jangan pakai. Kalau Anda yakin ada, saya mah dari mobil ya ke kantor, terus itu juga tempat-tempat bersih. Karena yang bikin tidak boleh itu najis. Tapi kalau misalnya cuma tanah, ya, debu, itu kan tidak bikin najis. Anda berpakaian kena debu misalnya, dipakai sholat, ya nggak apa-apa. Ada orang yang kerja di bengkel, ya. Nah, bajunya itu kena oli, lalu dia sholat. Karena misalnya kalau mau ganti-ganti itu susah gitu, ribet. Ya, akhirnya dia sholat. Bapak-bapak mekanik itu yang kerja di bengkel, adalah oli yang nempel di bajunya. Boleh nggak? Boleh. Kan oli mah nggak najis. Bensin mah nggak najis. Solar mah nggak najis. Ya nggak? Jadi sebenarnya intinya adalah kalau sholat itu bersih dari najis. Itu intinya. Kalaupun badannya kotor, bajunya kotor kayak petani. Kan ada petani yang sholat di sawah. Ya. Dan Anda tahu itu. Bajunya kena tanah kan. Namanya juga sedang mengerjakan tani gitu. Yang penting kan nutup aurat. Kalau aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut, itu tertutup, ya. Yang standar. Lalu bajunya kena tanah, gitu, ya nggak masalah. Ada pendaki gunung, bajunya udah kotor gitu. Ya. Boleh nggak sih baju itu dipakai untuk sholat? Ya selama itu kotor hanya dengan keringat, kotor karena tanah, ya kan tidak apa-apa untuk dipakai sholat. Nah, walaupun ya baju saya misalnya bersih, ya, tapi saya tahu bahwa ada najis yang nempel, ya kan tidak boleh kita pakai. Walaupun tampaknya adalah seperti bersih. Tapi kalau kita yakin di situ, sebut sajalah kena cipratan air kencing, lagi gendong cucu, dia kencing. Baju kita kelihatan bersih, ya ganti bajunya. Ya nggak? Jadi rumusnya bukan kotor dengan tanah, bukan kotor dengan oli, bukan kotor dengan bensin, tetapi terkotori najis. Nah, itu yang tidak boleh dipakai sholat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya.
Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Semoga Ustadz, sekeluarga dan jamaah selalu dalam keadaan sehat dan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Suami saya baru saja meninggal pada awal Januari. Lalu karena sakit. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana harusnya yang dilakukan seorang istri pada masa iddahnya? Boleh nggak saya bepergian keluar rumah di masa iddah untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kepergian almarhum? Karena anak-anak sudah harus kembali bekerja di luar kota. Kemudian, apakah saya boleh berwakaf atas nama almarhum? Apakah saya turut mendapat pahala untuk kebaikan almarhum? Ya. Jadi gini, orang yang ditinggal wafat oleh suami itu ada masa iddah arba'ata ashhuri wa ashra. 4 bulan 10 hari masa iddahnya. Di dalam hadis dikatakan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, wala naktahila wala natatoyyaba wala nalbasa thawban masbughan. Nabi mengatakan kalau wanita ditinggal wafat oleh suami, dia masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Tidak boleh bercelak, memakai celak, eyeliner, ya. Tidak boleh pakai harum-haruman. Tidak boleh pakai baju yang mencolok. Thauban masbughan, baju yang berwarna, yang mencolok. Nah, maksudnya bukan tidak boleh keluar rumah. Jangan baru aja suami meninggal, secara orang tuh ngomong baru saja suami meninggal tinggal itu dandanannya, ya Allah. Nah, jadi hindari dandanan yang mencolok. Tapi kalau Anda harus keluar rumah ngurusin surat-surat kematian suami, ya boleh atuh. Anda keluar rumah untuk belanja mingguan, ya boleh atuh. Ya. Jadi hal-hal yang sifatnya rutinitas dan tidak menimbulkan fitnah, boleh. Yang nggak boleh itu, suami baru meninggal 1 bulan, udah duduk-duduk dengan teman-teman di kafe, ya, cekakak-cekikik gitu, arisan. Nah, itu nggak boleh. Itu yang tidak boleh. Wong itu jelas Anda mau ngurusin surat-surat kematian suami karena ada hal-hal administrasi yang harus diurus. Anak-anak juga udah pada keluar kota lagi. Ya mangga ibu. Silahkan ibu ke kantor kecamatan. Kalau ada hal yang harus diurus. Ke rumah sakit. Ke kantor suami. Ada yang harus diurus surat-surat. Silahkan. Ibu kan tidak bermaksud hura-hura kan. Ibu belanja ke minimarket. Silahkan gitu. Ibu nengok cucu, silahkan. Itu semua boleh. Ya. Bahkan ibu umroh. Ya, karena ibu sudah daftar. Kan ada kejadian salah satu jamaah di Percikan Iman tuh, dia sudah daftar. Nah, suaminya meninggal. Konsul, ini Ustadz gimana ya, suami saya meninggal. Masa iddah saya masih ada. Nah, saya nanya, ibu umroh tuh hura-hura nggak? Coba, ibadah Pak. Ya udah, Anda kan ibadah, gitu loh. Jadi yang tidak boleh itu, jelas-jelas, wala naktahila, wala natatayyaba, wala nalbasa thauban masbughan. Itu gambaran penampilan-penampilan yang mencolok, ya. Dandan sampai heboh dandannya, ya. Berias sampai segala dipakai, ya. Dari mulai lipstick yang menyala, moronyoy kata orang Sunda, ya. Kemudian eyeliner dipakai, terus segala kosmetik dipakai, ya, blush on. Nah, itu yang tidak boleh. Udah gitu hadir dalam acara-acara yang sifatnya hura-hura, ya, reunian gitu. Nah, itu yang nggak boleh, ya.
Jadi Islam itu agama yang apa ya, sangat realistis, sangat realistis. Itu kan lebih ke menunjukkan apa, berduka, tapi bukan berarti Anda salah lagi kalau Anda karena suami baru meninggal di rumah aja nangis aja. Nah itu juga nggak boleh, ya nggak boleh. Anda boleh nangis, tapi yang sewajarnya saja. Kadang ingat sama suami berlinang air mata, boleh. Tapi kalau sampai tiap hari datang ke kuburan, nangis di kuburan suami, nah itu namanya jadi niyahah. Namanya meratap. Dan justru orang yang meninggal jadi menderita karena niyahah. Karena meratap begitu. Ya, siapapun yang meninggalnya. Bisa anak, bisa suami, bisa istri, bisa orang tua gitu. Sedih itu boleh, tapi jangan berlebihan, ya. Nah, itu kalau bicara tentang ditinggal wafat oleh suami. Masa iddahnya arba'ata ashhuri wa ashra. 4 bulan 10 hari, ya. Wallahu a'lam bissawab, wallahu a'lam bissawab. Ya. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz, semoga selalu dalam sehat, percikan iman dan seluruh kru. Amin. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya. Saya mau nanya mengenai pendapat Ustadz tentang jamaah tabligh. Soalnya banyak sekali simpang siur negatif mengenai jamaah tabligh. Dikarenakan saya sebagai istri yang masih fakir ilmu, yang tidak tahu apa-apa, saya inisiatif lebih berjaga-jaga. Akhirnya melarang suami ikut jamaah tabligh. Bagaimana menurut Ustadz? Apakah yang saya lakukan itu benar, Ustadz? Dan bagaimana bila suami saya sudah terlanjur nazar untuk khuruj 40 hari jika tercapai salah satu hajat? Ya, sebenarnya jamaah tabligh itu salah satu upaya untuk meraih kesolehan. Jadi jamaah tabligh itu satu gerakan dakwah, ya, hanya lebih menekankan kepada masalah akhlak. Nah, kalau ada yang negatif tentang hal itu, karena ada satu konsep di mana dalam setahun, dalam seumur hidup itu harus ada khuruj. Nah, khuruj inilah salah satu yang jadi persoalan. Kenapa? Karena banyak masjid yang merasa terganggu. Datang ke masjid, ya, nyuci pakaian di masjid, tidur di masjid. Nah, sehingga keindahan masjid itu menjadi terganggu. Terus ada orang yang merasa terganggu dengan tiba-tiba ngetok rumah, ya, masuk, ngobrol, dakwah, gitu. Ya niatnya bagus, tapi kan memang dalam Islam itu ada cara, gitu loh. Harus menjaga kebersihan. Jadi masjid itu menjadi tidak bagus, gitu. Anduk ngagarantung, baju dalam dipoe, dijemur di situ. Nah itu yang kemudian masyarakat menilai negatif gitu. Sebenarnya niatnya bagus gitu. Saya melihat niatnya bagus, hanya memang ada cara yang kayak begitu. Makanya ada beberapa masjid yang menolak kehadiran mereka. Alasannya karena masjid jadi tempat sare, jadi tempat tidur kan gitu. Udah gitu jadi nggak bersih masjid itu. Dan memang walaupun kita boleh tidur di masjid, tapi kalau masjid dijadikan tempat penginapan mah jadi nggak bagus. Teman-teman, tidur di masjid itu boleh, tapi nggak boleh dijadikan penginapan atuh. Ya nggak, paham nggak sih? Kita ada program misalnya namanya mabit, ya, semalam. Gitu. Udah besok berkegiatan. Terus jangan menetap seminggu di Masjid Al-Ikhlas, ngebarak gitu, bikin barak gitu. Nah, itu yang jadi masalah. Sehingga banyak komentar-komentar yang
negatif, kumuh, kan gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, khuruj. Khuruj itu keluar dari rumah selama 40 hari. Kadang lupa yang wajib. Yang wajib itu menafkahi anak dan istri. Ya kalau ada orang khuruj, dia secara finansial itu solid, ya kan gitu, punya perusahaan, istrinya ditinggal 40 hari juga tercover gitu. Nah, tinggal masalah nafkah batin, apakah istri nerima atau tidak ditinggal 40 hari. Nah, anggaplah istrinya menerima ditinggal 40 hari. Nah, nafkah lahir bagaimana? Oh, ternyata dia pengusaha. Ya, finansialnya solid gitu. Oke, nggak apa-apa. Tapi kan lebih banyak, lebih sering istri itu diurus, istri nggak diurus, anak nggak diurus. Ayah mau khuruj, ya, 40 hari. Mama makan gimana? Allah itu yang memberikan rezeki. Gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi negatif. Yang wajib dilupakan, yang sunnah diambil. Ya. Kan kalau saya punya keluarga, ya, punya anak, punya istri. Yang wajib itu menafkahi anak istri. Wa 'alal mauludi rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ayah itu, suami itu wajib menafkahi istri dan anaknya. Nah, banyak orang khuruj ini dilupakan. Coba banyak. Teman-teman, banyak sekali ibu yang ngeluh ke saya. Aduh Ustadz, gimana ya? Saya teh jadi malu sama orang tua. Sehingga makan dari orang tua. Biaya sekolah dari orang tua. Kan suami saya khuruj Ustadz. Nah, itu masih mending orang tua. Sampai Bu RT. Ya. Tiap hari nyiapin makanan dari warga. Karena Bu RT tahu. Ini orang tidak mampu. Suaminya khuruj. Nah, ini persoalannya. Jadi kalau ibu melarang suami Anda, ya proporsional. Gitu. Bagaimana kalau suami Anda sudah nazar? Ya gampang saja. Dia tinggal membayar nazarnya. Ya. Fakafaratuhu it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum. Kalau kita melanggar nazar, ya sudah, tinggal bayar pelanggaran nazar kita itu dengan memberi makan atau pakaian kepada 10 miskin. Atau membebaskan hamba sahaya. Sekarang kan hamba sahaya nggak ada. Atau famalam yajid fasyamu salasati ayyam. Puasa 3 hari. Dzalika kafaratu aimanukum idza halaftum. Itulah denda kalau kamu sudah nazar. Karena kalau misalnya nazar tapi kemudian keluarga menderita, kan salah nazarnya. Jadi kalau nazar itu jangan membuat kita menderita, keluarga menderita. Jadi ada orang yang khuruj itu nazar. Tapi masalahnya anak dan istri jadi nggak keurus. Kan keliru. Ada orang yang akhirnya dipecat oleh perusahaan karena khuruj. Nah, itu banyak persoalan-persoalan yang sifatnya apa ya? Ya, kalau bicara jamaah tabligh itu masalah kekumuhan, masalah menghilangkan tanggung jawab kepada yang seharusnya jadi kewajibannya. Ada karyawan melalaikan pekerjaannya, ya, masa cutinya habis tapi tetap khuruj, kan gitu, akhirnya dipecat. Banyak kejadian-kejadian gitu. Itu yang jadi persoalan, teman-teman sekalian. Ya, tentu saja saya tidak bermaksud menjelekan siapapun. Ini namanya mencoba menganalisa, mencoba mengkritisi, ya kan gitu. Karena segala sesuatu itu memang harus dikritisi, kan gitu. Dikritisi. Saya pernah membaca, dan Anda bisa baca tuh dalam kitab-kitab hadis. Ada orang yang datang mau jihad. Mau jihad. Ya, kata Rasul, setahu saya kamu punya orang tua yang harus diurus. Ya Rasulullah, saya mau jihad. Urus orang tuamu. Itulah jihad kamu. Nah, coba bayangkan. Ya, kebayang nggak? Ada orang yang khuruj. Ya, sementara orang tuanya menderita. Nabi saja melarang orang berjihad. Ya.
meninggalkan orang tua yang menderita. Ini menjadikan orang tua menderita. Kudu ngurus anak istrinya demi khuruj. Nah itu logikanya. Cobalah teman-teman kita pakai logika-logika. Saya tidak menafikan kalau niatnya dakwah, niatnya akhlak. Benar, itu harus kan gitu. Tapi jangan kemudian melakukan sesuatu yang dianggap baik, tapi menafikan kewajiban yang utama. Gitu ya. Nah itu yang harus jadi catatan. Jadi kita ya menggunakanlah logika-logika kita yang proporsional gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah membimbing kita semua dalam kebaikan ya. Bapak Ibu saudara-saudaraku tercinta, itu yang bisa kita bahas. Semoga Allah menguatkan kita, menolong kita semua dalam kebaikan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.